milik orang lain, jadi kena hak cipta, sehingga backsoundnya tidak saya pakai. Tadi sempat saya hapus. Nah, doa orang tua kita sendiri itu sudah berapa persen yang bisa kita wujudkan? Sudah solehkah? Belum tentu, karena berat sekali. Berguna, kemudian patuh. Patuhkah kita sudah patuhkah kita dengan orang tua kita sendiri? Orang tua kita kepengen ketemu kita jam berapa, kita malah rajin mengulur-ulur waktu, mengundur waktu, lebih prioritas kepada anak, suami, pekerjaan daripada orang tua kita sendiri, kan? Sehingga apakah kita anak soleh? Belum tentu. Patuh pada orang tua? Belum tentu. Kita patuhnya hanya ketika kecil aja. Ketika kecil aja kita sudah terbiasa ngeyel, kok disuruh menghabiskan makanan malah kita sembrono. Suruh tidur aja kita nggak mau tidur, suruh belajar aja kita nggak mau belajar. Terus berguna bagi nusa, bangsa, negara dan agama, waduh berat sekali. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita tidak sesuai dengan keinginan orang tua, seperti doa orang tua kita itu, kita jelas-jelas sudah tidak bisa dikatakan kita anak soleh atau solehah. Itu versi saya, versi Anda mungkin berbeda. Saya harap versi Anda lebih bagus daripada versi saya. Saya harap versi Anda lebih istimewa daripada versi saya. Ini versi saya. Ya. Nah, kemudian ketika saya menggeluti bisnis NASA, kita sama-sama menggeluti bisnis NASA. Bisa nggak bisnis NASA ini menjadikan kita sebagai anak yang soleh seperti yang dipanjatkan oleh orang tua kita setiap hari, siang, malam, setiap habis sholat atau setiap habis sembahyang gitu? Alhamdulillahnya bisa. Bisa. Caranya bagaimana? Caranya agar kita bisa menjadi anak yang soleh untuk orang tua kita. Saya sendiri menyuruh diri saya sendiri untuk menjadi distributor atau donen yang soleh. Ya, soleh ya. Soleh itu luar biasa. Saya seorang distributor yang mencoba untuk soleh kepada upline saya maupun sponsor saya. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Saya cukup menjadi distributor yang mudah di follow up. Saya seorang distributor yang mudah di follow up oleh upline. Bentuk follow up upline itu ada banyak. Salah satunya undangan untuk menghadiri home sharing. Karena saya distributor yang soleh, saya berangkat. Tidak peduli mau hujan badai, mau apapun, mau kondangan kayak atau apapun, selama upline saya menyelenggarakan home sharing, saya berangkat. Dan saya di sana mencoba menjadi good team player. Apa itu good team player? Saya datang paling awal, pulangnya paling akhir. Kedatangan saya diketahui oleh upline, kepulangan saya diketahui oleh upline. Jadi saya datang paling awal, pulang paling akhir. Sama saja kalau ke masjid, saya datang paling awal untuk jadi muadzin. Pulangnya saya orang yang mematikan semua listrik di musola atau masjid. Saya datang paling awal, pulang paling akhir. Tidak seperti distributor durhaka. Datang telat, pulangnya paling cepat. Ya, datangnya paling telat, pulangnya paling cepat. Itu distributor durhaka. Itu versi saya. Ketika upline mengadakan home sharing, saya harus datang. Itu hukumnya wajib. Mau hujan kayak toh saya sudah tahu Pak bahwa kalau hujan itu setahun hanya 2 kali kan. Indonesia kan hanya mengenal 2 musim, kemarau sama penghujan. Setahun hanya sekali. Dan saya sudah berumur ketika saya join NASA itu saya umur 35 tahun, artinya saya sudah mengalami 35 kali musim hujan.
Terus apa masalahnya? Toh tiap tahun saya mengalaminya kok. Masa hujan masih jadi kendala? Kendala sudah tidak masalah lagi. Saya flu meriang. Orang flu dan meriang itu kalau makin parah ya, menjadi makin parah itu kalau tidak ketemu upline, tidak menjadi good team player, tidak datang ke home sharing, itu pasti makin parah. Nanti berkembangnya dari flu menjadi corona. Ngeri kan? Flu menjadi corona. Batuk menjadi batuk rejan. Pilek menjadi sinusitis. Kenapa? Karena tidak ada energi yang positif yang masuk ke diri kita. Nah, saya memilih untuk menjadi distributor yang soleh. Saya berangkat ke pertemuan yang diselenggarakan oleh upline maupun Diamond Network. Saya datang paling awal, pulang paling akhir. Saya menyiapkan papan tulisnya. Ya. Di sana saya menyiapkan papan tulisnya, saya menggelar tikarnya, saya menyiapkan brosur. Kalau upline misalnya nanti mau menampilkan brosur, saya juga menyingkirkan kursi yang nggak terpakai, yang tidak dibutuhkan. Kemudian menyediakan air putih. Bahkan ketika upline sudah mulai tampil, saya menjadi MC-nya. Ini namanya distributor yang soleh. Nah, saya menjadi MC-nya. Begitu Pak upline itu presentasi atau menjelaskan apa topiknya pada waktu itu, kemudian saya menjadi penutup. Saya menutup acara itu. Nah, ketika saya menutup acara, berarti upline melihat saya 2 kali. Ketika saya menjadi MC, yang kedua, saya menjadi MC penutup. Dan upline melihat ketika saya dalam 1 bulan, itu diadakan home sharing 4 kali. Artinya upline sudah melihat kedatangan saya itu 4 kali. 4 kali datang paling awal, pulang paling akhir. Ini live dadaan ini. Tidak apa-apa. Bisa diulang kok. Bisa diulang Mbak Husnul Khotimah. Karena yang di luar negeri sudah jam 10 Pak. Ya enggak apa-apa, besok ditonton juga boleh kok. Kalau live itu kan bisa diulang ya. Bisa diulang. Nah, saya menjadi anak yang soleh bagi upline saya, karena saya juga kepingin punya downline nanti yang sesoleh bapaknya. Karena saya yakin Pak Ali itu pun meniru Pak Agung. Ya. Ketika Pak Agung itu menyelenggarakan pertemuan, Pak Ali itu pasti datang. Kalau nggak mungkin kron, nggak mungkin. Tidak mungkin diamond qualified, nggak mungkin kaya. Karena anak yang tidak soleh, Pak, tidak bisa kaya. Jadi kalau Anda tidak kaya kok ngaku-ngaku soleh itu baru ngaku-ngaku. Karena anak soleh itu pasti kaya. Ya, karena rezekinya itu selalu diberikan Allah dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa? Karena solehnya. Nah, ketika saya datang ke tempatnya Pak Ardi itu pun sama. Kedatangan saya selalu mengalami perubahan. Datang pertama saya seenaknya pakai kaos oblong, pakai jin bolong-bolong, pakai sendal jepit, tidak bawa buku, tidak bawa flash disk. Bahkan di sana hanya numpang ngecas. Keren kan? Tapi kedatangan saya kedua, home sharing kedua sudah berubah. Kenapa? Karena saya melihat upline saya berbicara di rumah sendiri aja pakai hem yang bagus, pakai celana yang luar biasa. Bahkan mereka pakai jas dan pakai dasi. Itu pun di rumah sendiri loh. Artinya mereka upline saya itu menyambut saya sebagai seorang mitra itu dengan cara yang luar biasa. Saya seperti raja di sana. Diperlakukan istimewa. Karena saya ketemu lurah aja nggak seperti itu, saya ketemu camat nggak seperti itu, saya ketemu bupati nggak seperti itu. Tidak seistimewa upline saya memperlakukan saya atau menemui saya. Nah, kedatangan saya kedua sudah berubah. Pakai hem, pakai celana pantalon, pakai sabuk, kemudian pakai sepatu. Dan saya nge-MC lagi, menjadi MC penutup lagi. Saya menjadi good team player lagi. Kedatangan saya yang ketiga beda lagi. Sudah pakai dasi.
sudah pakai jas. Ngomong saya sudah mulai panjang. Bahkan saya pun menjadi istilahnya ketika Pak Ali, Pak Ardi itu membutuhkan narasumber apa atau testimoni apa, saya maju. Saya yang berbicara. Dan saya menekankan, saya harus terlihat oleh upline saya. Saya harus terlihat aktif oleh upline saya. Karena kalau saya terlihat aktif, maka upline itu upline itu mau bekerja sama dengan saya untuk membesarkan jaringan saya. Tapi kalau upline itu tidak tahu, upline tidak tahu kalau saya aktif, maka saya mau mengadakan acara apapun, upline siapa? Anda siapa ini? Mak betul tahu-tahu minta jadwal kan aneh. Kelihatan aja nggak pernah kok. Sama saja kan, kita kepengen daerah kita berubah, tetapi kita sendiri ke Jakarta nggak pernah. Kita kunjung ke kota lain nggak pernah. Kita melakukan studi banding secara pribadi pun nggak pernah. Masa kita pengen berubah? Kan nggak mungkin. Nah, perubahan-perubahan saya tunjukkan kepada upline saya. Sepulang dari tempat upline saya langsung praktek. Prakteknya kepada siapa? Saya langsung praktek pada istri saya. Apapun materinya, supaya saya tidak lupa, meskipun sudah saya catat. Yang saya catat adalah materinya. Tapi ketika saya nyatet, Bapak Ibu sekalian, itu bukan materi yang saya catat, bukan. Tapi yang saya catat adalah gambar. Gambar apa? Gambar gesturnya Pak Ali ketika bicara. Oh, mic-nya begini. Oh, ketika menunjuk begini. Oh, ketika menunjuk orang begini, tidak begini, tapi begini. Cara ngomongnya itu saya gambar. Pola tingkahnya Pak Ali, Pak Ardi itu saya gambar. Nah, sepulang dari home sharing, saya cerita ke istri saya tentang kelucuannya Pak Ardi dan Pak Ali. Saya tidak usah ngomongkan topik, enggak penting itu. Karena yang namanya topik disampaikan A dan B beda. B dengan C beda. Maka saya oleh istri saya, joknya Pak Ardi, joknya Pak Ali. Sehingga istri saya tertarik untuk datang. Nah, suatu ketika istri saya tertarik untuk datang. Ternyata betul. Penampilan Pak Ali luar biasa lucu. Penampilan Pak Ali menggelitik sekali. Pak Ali itu meskipun orangnya cool gitu ya, bicara datar, tapi ketika keluar lucunya, spektakuler. Misalkan seperti ini kelucuan dari Pak Ali. Silakan Bapak Ibu sekalian membuat tulisan membuatkan impian 10 keinginan Anda setiap bulan, setiap hari. Tulis saja apapun keinginan yang terlintas tulis. Terlintas tulis, enggak usah mikir. Nah, hari ini apa? Impian saya hari ini hari Rabu misalkan. Tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lipat, kemudian masukkan ke kotak, kemudian tidur. Besok mau tidur, lakukan lagi. Impian saya hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian lipat tidur. Setelah 1 bulan, baru kemudian dibuka satu persatu. Impian kertas pertama dibuka, isinya rumah. Yang kedua becak, yang ketiga anak, yang keempat mertua, yang kesekian biaya listrik, yang kesekian main-main ke luar negeri, yang kesekian umroh. Dari 10 daftar keinginan setiap hari selama 30 hari itu ada angka yang sama. Angka yang sama, tulisannya sama. Katakanlah impian 1 yang tadinya nomor 1 sekarang menjadi nomor 7. Yang tadinya nomor 2 menjadi nomor 20. Tapi ada satu impian yang sama. Yang nomor 7 isinya itu terus. Setelah 1 bulan kemudian dicocokkan. Ada impian yang sama. Yang selalu tertulis lebih dari 10 kali. Itulah impian yang sesungguhnya. Nah, setelah dibaca, ketemu impian Pak Sindu adalah membelikan dasar untuk istrinya. Kenapa? Karena kalau lihat isinya pakai dasar itu sobeknya dari kelek sampai ke pinggang. Itu salah satu kelucuan dari Pak Ali. Dan itu saya sampaikan ke istri saya sehingga istri saya kepengen ketemu kayak apa sih Pak Ali itu.
Demikian juga ketika saya habis ikut presentasinya Pak Ardi, saya cerita ke istri, hanya istri pun ikut. Hanya saya double guardian. Saya tidak belajar sendiri, tapi saya menjadi belajar berdua, saya sama istri. Sampai kemudian kami menikah. Ketika kami menikah itu pun, saya betul-betul menjadi anak yang soleh bagi ayah saya ya. Bagi orang tua NASA saya, yaitu Pak Ardi, Pak Ali, Pak Agung. Ketika kami menikah tahun 2009 ya. 2009 ya. 2009 itu kami nikah. Itu saya punya uang sekitar 1 juta. Ya 1 juta. Itu untuk biaya nikah. Yang 800.000 belikan kue-kue untuk Naib dan tim di KUA, karena kami nikahnya di KUA. Terus undangannya atau saksinya hanya ada 4 orang distributor NASA semua, donen semua. Dan saya masih punya duit 100.000 sama membawa beberapa VCD dan buku paket info. Duit 100.000 sama buku paket info ini saya jadikan mas kawin. Jadi naibnya bilang, ini mas kawinnya apa mas? Mas kawinnya uang 100.000 untuk kulaan produk NASA dan paket info Pak untuk mengembangkan bisnis NASA. Apa yang terjadi? Naibnya tertawa. Gila nggak? Seorang distributor NASA menikah saja masih prospecting, masih memakai paket info. Gila nggak? Itu saking dini atau kebanggatannya saya sebagai seorang anak yang soleh atau distributor yang soleh. Nah, sehingga prosesi pernikahannya saya nikahkan Sindu dengan Iis dengan mas kawin seperangkat alat presentasi dan uang 100.000 rupiah untuk diputar di produk NASA namanya Crystal Egg. Untuk itu Anda sekalian, Sindu dan Iis sudah sah menjadi seorang suami dan istri. Sah. Wah, alhamdulillah kami resmi menjadi pasangan suami istri, sehingga dengan cara yang sangat unik dan aneh. Nah, ketika saya mengikuti pelatihan Pak Ardi, pulang saya langsung praktek. Beliau menyampaikan, buku ini bagus sekali, saya langsung beli, langsung baca. Pak Ardi mengadakan home sharing, saya pun harus mengadakan home sharing di hari yang berbeda. Sampai kemudian Pak Ardi live dengan grupnya, dengan grup Facebooknya, saya pun live. Selisihnya nggak lama. Pak Ardi hari apa, saya hari apa. Pak Ardi hari Jumat, saya hari Selasa malam. Nah, kenapa live kali ini saya adakan sekarang? Ini bukan apa? Tidak di ini ya, bukan di jadwalnya Mbak Husnul Khotimah ya. Ini bukan jadwalnya, memang bukan. Ini bonus ya, bonus. Karena Anda sudah ikut grup upline Anda. Ada yang ikut di PPN, ada yang ikut di Net 818, ada yang dapat materi dari FKS 513. Tapi materinya kan sudah tadi jam 7 sampai jam 9. Nah, ciri-ciri anak yang soleh adalah, ciri-ciri siswa yang soleh adalah ketika ikut pelatihan live dengan upline, ini ciri-cirinya saja, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Ciri-ciri distributor yang soleh adalah setelah ikut live-nya upline atau support system itu nggak bisa tidur. Jadi kalau setelah ikut kelas kok tidak bisa tidur, artinya Anda bisa follow up dia. Tapi kalau di grup live saja dia tidak hadir, tidak respon, tidak jempoling, tidak love, tidak berkomentar, Anda tidak bisa follow up dia. Kenapa? Karena dia bukan distributor yang soleh ataupun solehah.
Padahal di Binasa ini Aplen itu adalah bapak sukses ya, ayah kaya ya. Aplen itu adalah ayah kaya, sementara yang di luar NASA itu namanya ayah miskin. Karena Anda tidak jadi apa-apa, ikuti mereka kayak pun nggak akan jadi apa, nggak mungkin jadi diamond deh. Tapi kalau mengikuti Aplen di NASA itu Anda bisa menjadi diamond. Dan menjadi diamond itu syaratnya adalah menjadi anak yang soleh. Jadi kalau di grup Facebook, di grup WA Aplen saja, mitra-mitra Anda itu tidak aktif, jangan harap Anda bisa follow up dia. Dia lebih seneng cerita tentang kengantuannya. Dia lebih seneng cerita tentang hujannya. Dia lebih seneng cerita yang lain. Bayangkan kalau anak yang tidak soleh kok dimasukkan ke pondok pesantren, jadinya apa coba? Ya dia hanya nyantri tok, tapi nggak soleh dia. Ya, jadi saya adalah anak yang soleh untuk Aplen saya. Saya mengisi malam ini pun nanti yang ngikuti banyak sekali. Tadi Mas Karyono ya, Mas Yon itu sudah telepon saya. Mas Indul nanti malam topiknya apa ini. Oke, nanti malam saya juga akan isi lagi. Nah, saya mempraktekkan itu begini. Ketika saya mendapatkan materi dari Pak Ardi, saya langsung praktek 3 kaki. Tidak perlu nunggu lama. Tidak perlu nunggu saya pinter atau mengerti atau masuk akal atau tidak. Itu bukan urusan saya. Urusan saya apapun yang disampaikan oleh Aplen adalah benar. Kenapa benar? Karena mereka sudah melakukan sehingga mereka menjadi kron. Mereka menyampaikan kali ini karena memang penting. Mereka Aplen itu hanya bisa bicara sesuatu yang mereka sudah ahli. Kalau belum ahli mereka nggak bisa. Ingat, karena Aplen bukan ahli khotbah, Aplen juga bukan politisi, bukan. Aplen itu filenya banyak, file tentang actionnya itu banyak sekali, sehingga topiknya itu apa yang terlintas ya harus dikeluarkan. Ya, apapun yang terlintas itu harus dikeluarkan, jangan sampai yang sudah terlintas kok malah tidak diomongkan, itu lupa nanti. Nah, saya action. Pak Ardi actionnya hari Jumat. Kalau saya actionkan besok Selasa sudah hambar, maka saya actionkan malam ini. Ya, saya actionkan malam ini. Semalam itu kan kemarin malam itu kan Pak Ardi topiknya tentang etika, ya, etika bisnis atau hukum kesuksesan. Nah, saya itu mencerna beliau, ya, saya mempraktekkan apapun yang beliau sampaikan itu dan itu menjadi budaya, menjadi gaya hidup saya. Kalau sudah diberi materi kok tidak praktek, berarti saya bukan anak yang soleh. Saya anak yang hobinya nunda. Nah, tadi pun saya sempat jabri Pak Ardi, saya mau menyampaikan ini sebaiknya kapan? Oh, nanti malam, Mas. Meskipun peminatnya sedikit, iya. Karena kenapa? Untuk jadi crown diamond hanya butuh 3 orang kok, betul ya? Untuk jadi crown hanya butuh 3, tidak butuh hombyuan orang kan? Untuk menjadi diamond hanya butuh 3 emerald kan? Untuk menjadi EDD cukup punya 3 diamond kan? Untuk gold manager cukup punya 3 silver manager kan? Nah, ya sudah cukup. Nanti keadaan di grup saya ini pun hanya ada 3 kaki, tidak peduli jumlahnya berapa. Yang penting dari grup ini menghasilkan 3 kaki yang ada yang soleh ataupun solehah. Nah, seperti kata-kata saya kemarin, punya 10 jenderal itu lebih bermakna, lebih bermutu daripada punya 1000 kopral. Karena kalau 10 jenderal akan bisa melahirkan 100 letnan kolonel, akan sanggup melahirkan 1000 mayor, akan menghasilkan 10.000 sersan mayor, letnan ya. Kemudian akan bisa melahirkan jutaan kroco atau kopral. Tapi kalau 1000 kopral hanya menghasilkan 25 keributan.
Jamnya kemalaman, protes. Listrik mati, protes. Hujan rintik-rintik, protes. Telat sedikit, lapor. Anak rewel, lapor. Nah, saya menjadi anak yang soleh bagi apren saya. Buktinya apa? Buktinya ketika saya ketemu Pak Ardi di home sharing yang kedua, yaitu di bulan kedua. Pak Ardi naik peringkat, saya naik peringkat. Pak Ardi pakai dasi, saya pakai dasi. Nah, sekarang pun saya menjadi anak yang soleh bagi beliau. Beliau bonusnya puluhan juta, saya juga bisa kok. Saya mengikuti. Apren saya bonusnya 30 juta, saya juga 30 juta. Meskipun ketika saya 30 juta, apren saya sekarang malah 100. Tapi karena apren 100, saya juga akan menyamai beliau untuk menjadi 100 juta. Apren saya menyampaikan materi apa, saya pun harus bisa. Apren saya peringkatnya apa, saya harus bisa. Apren omsetnya berapa sekarang ini, saya harus bisa. Apren beli mobil, saya beli mobil. Apren anaknya sekolah di SD tumbuh, saya pun iya. Apren saya hobinya nginep di hotel bintang 5, saya pun iya. Apren saya luar biasa kepada mertua dan orang tuanya, saya pun juga. Apren saya sangat mencintai istrinya, saya juga iya. Apren saya cara mendidik anaknya sangat unik, aku pun iya. Bahkan apren saya presentasi, saya juga iya. Apren presentasi dulu, selang 2 hari, baru kemudian saya. Apren presentasi malam, besok paginya baru saya. Saya praktek semua. Saya nggak ngurus hasil. Hasil ada di marketing plan, bukan di alam wacana. Hasil ada di alam melakukan, bukan alam wacana. Keberhasilan di NASA tidak ditentukan oleh berapa ilmu yang ngendon di kepala kita, tapi berapa yang sudah Anda praktekkan, meskipun hanya 1 jurus. Nah, saya memegang teguh dengan etika yang disampaikan Pak Ardi tadi, kemarin malam. Saya membaca jaringan orang lain, nggak pernah. Saya good team player, ya. Saya lebih banyak ngobrol dengan crossline saya daripada ke downline sendiri. Saya lebih banyak telepon ke crossline saya daripada downline sendiri. Saya lebih banyak ngisi grup WA di crossline daripada di downline sendiri. Saya lebih banyak ngisi seminar di crossline daripada ke downline sendiri. Bahkan saya dikira diamond ketika peringkat saya masih silver manager. Yaitu yang ngira adalah crossline. Saya ngisi ke sana kemari. Dan di mana-mana saya menyebutkan apren saya Pak Ardi. Yang ngadakan NDO siapapun, saya datang dan saya meramaikan acara itu. Bapak dari mana? Saya undernya Pak Ardi. Sehingga nama Pak Ardi betul-betul, wah dikenal. Pak Ardi kemarin ada donennya namanya Sindu. Iya Pak, wah iya orangnya begini kan, unik kan, iya gondrong ya, iya orangnya kurus banget, iya bener gosong, iya. Akhirnya lewat saya, ya nama Pak Ardi ada keharumannya karena semua frontend-nya Pak Ardi yang sangat banyak itu rata-rata biasa saja. Ada seminar ya datang nyatet, datang lamban, pulang cepat. Catatannya banyak, habis itu nggak dibaca lagi. Ada promosi buku bagus ngomongnya, aduh Pak, saya kalau buku seperti itu saya nggak biasa baca, kalau baca malah ngantuk saya. Jadi apapun yang disampaikan Pak Ardi mereka kontra. Apapun materinya, apapun nasihatnya kontra. Yang penting kontra. Yang penting menentang. Kalau saya, apapun yang disampaikan Pak Ardi adalah, ya itu benar, itu bagus, itu cocok untuk saya, itu berguna untuk kelebaran saya dan kedalaman saya dan nama baik saya dan teknik saya untuk menjadi ayah yang dahsyat bisa saya dapatkan dari situ. Apa buktinya kemudian? Mereka yang tidak menjadi distributor yang soleh, ya karirnya mentok di people manager. Mentok di people manager. Mereka stokis iya, tapi mereka tidak ternak stokis.
Mereka aktif, iya. Aktif to the point, iya. Aktif untuk laporan stokis, iya. Tapi mereka tidak ternak stokis. Mereka qualified, iya. 20.000 poin untuk peringkat Pal Manager, iya. Tapi mereka nggak 1 juta poin. Kenapa? Nah, mereka bukan distributor yang soleh kok. Mereka bukan distributor yang soleh. Ketika Pak Adi sedang live, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan hanya nyimak hadir, nyimak hadir, nyimak hadir. Begitu saya klik satu persatu yang ngomong, oh, Ponorogo hadir, ya, nyimak, maaf telat. Itu begitu saya klik orangnya, lihat profilnya, yang diupload itu malah aneh. Ada yang upload tentang Nikita Mirzani kek, ada yang upload tentang FPI kek, atau upload yang aneh-aneh ya. Videonya aneh-aneh, uploadannya aneh-aneh, nggak ada nasanya sama sekali, nggak ada. Kalaupun ada itu yang dulu-dulu, kalaupun ada hanya di tag upline-nya. Saya tadi lihat Pak Surya Dirman nge-tag downline-nya. Saya lihat profilnya, ini kok di grup under saya ini nggak aktif ini. Begitu saya klik profilnya, postingannya, yang posting Pak Surya Dirman. Jadi orangnya malah nggak pernah posting. Nah, jadi dengan grup Facebook, dengan grup WA ini sebetulnya upline itu mencari seorang downline, mencari mutiara. Saya ini sekarang sedang mencari mutiara. Siapa yang akan saya diamondkan tahun ini, tahun depan ya. Kalau udah diamond, siapa yang mau naik peringkat nih tahun depan? Saya cari. Dari respon Anda itu ketahuan. Oh, orang ini layak untuk menjadi EDD. Oh, yang ini tidak layak untuk di follow up. Oh, yang ini tidak lama lagi muntaber. Oh, yang ini besok akan pindah MLM lain. Itu ketahuan sekali. Ketahuan sekali. Oh, yang ini mentok PL Manager, itu kelihatan. Oh, yang ini lamban tapi akan jadi diamond, itu kelihatan. Oh, orang ini diamond dulu, nanti vital sign-nya baru akan muncul tahun sekian. Itu kelihatan sekali. Dari teknik dan gaya ya. Teknik dan gaya merespon itu udah kelihatan sekali. Tapi ada juga nanti yang lompat peringkat itu ada. Sekarang mungkin distributor baru, kemudian 3-4 bulan kemudian baru manajer, terus silver manajernya 6 bulan. Tapi begitu silver manager nanti lompat dari emerald, bisa dari diamond, ada nanti di grup ini juga ada. Ciri-cirinya gimana? Setiap apapun yang saya sampaikan langsung dirubah, langsung foto profilnya berubah. Foto profilnya berubah, gaya penulisannya mulai berubah, yang tadinya singkatan-singkatan menjadi rapi. Kemudian postingannya mulai berbobot ya. Terus ini biodatanya itu mulai dirumbai. Yang tadinya bekerja di PT Mencari Cinta Sejati sudah menjadi berubah, itu menjadi distributor NASA Lampung kalau nggak salah. Nah, alhamdulillahnya sekarang eranya era internet ya kan, era internet. Jadi Anda seperti apapun itu ketahuan, saya seperti apapun ketahuan. Contoh seperti tulisan saya tadi, untuk bahagia tidak harus mahal. Begitu saya cek lagi, memang orangnya nggak punya apa-apa. Hidup saya lebih seneng sederhana. Ternyata memang gajinya hanya 700.000 lah, gimana mau apa-apa kan. Tapi kita lihat upline kita, Pak Ali itu mau beli apa ya, Pak Ali itu beli helikopter aja sanggup. Iya, setahu saya Pak Ali itu kalau kredit helikopter udah dipercaya beliau. Tapi beliau nggak beli, kenapa? Padahal mampu. Lah itu baru bisa dikatakan kalau Pak Ali adalah
low profile, bisa apa-apa tetapi milih biasa. Bukan kok piknik tidak harus mahal. Ya pikniknya di Parangtritis gimana mau mahal? Parangtritis nggak ada mahal-mahalnya. Hanya nemeni anak main, ya apa mahalnya kan? Tapi ayo coba mulai besok berubah. Alhamdulillah hari ini bisa mengajak anak renang di Karimun Jawa. Nah itu baru keren. Alhamdulillah bisa menemani istri saya belanja di Medan. Oh, orang Jogja belanjanya di Medan. Alhamdulillah bisa menemani mertua sarapan di Denpasar. Nah, itu keren. Makannya pecelnya tapi tempatnya yang istimewa. Jangan makannya pecel tempatnya biasa. Nah, saya berupaya keras untuk menjadi pembela Upland. Di antara sekian banyak yang ngeyeli Pak Ardi, saya pembelanya. Pak Ardi ngasih tahu saya datang jam berapa, saya datang. Suatu ketika Pak Ardi SMS saya, ada seminar bagus namanya Distributor Motivation Training atau DMT, tempat di Panhegar, Yogyakarta. Pemateri utama Bapak Agung Setiawan, Diamond Director. Pemberitahuan itu disebar oleh Pak Ardi via SMS kepada 100 orang dan disebar jam 2 malam. Padahal sebenarnya besok pagi. Jadi malam Minggu dini hari jam 2 malam Pak Ardi tebar SMS. Dulu ada grup SMS. Dari 100 orang yang ditebari itu, yang respon hanya satu, saya Pak Ardi yang berangkat. Mas Sindu, ini Mas Sindu ya? Iya Pak Ardi. Mas Sindu siap? Iya saya siap. Besok pagi loh? Iya. Kok Anda beda? Yang lain ngomong, kok mendadak sih? Kok Anda malah siap? Lah saya harus jadi anak soleh untuk Pak Ardi. Saya menjadi pembela Pak Ardi. Saya tidak mau menjadi orang yang hobinya counter dan kontra. Saya harus setuju dengan Pak Ardi. Maka oke, saya berangkat. Nah, begitu saya mengatakan, ya besok saya berangkat, saya baru mikir, berangkatnya naik apa, tiketnya bayarnya pakai apa. Karena ternyata anak yang soleh itu pasti cerdas. Ya, anak yang tidak soleh itu hanya anak baik tapi nggak cerdas. Hanya baik hati tapi nggak cerdas. Baik hati aja tapi nggak kaya. Nah, saya gerayah kantong saya, ada handphone. Handphone Nokia 3315. Begitu saya pegang, saya cari chargernya itu, saya mandi dan berangkat. Saya berangkatnya pakai kaos oblong, pakai jeans, pakai pakai sepatu cat dan bawa handuk kecil. Karena sebenarnya hanya 1 hari. Saya bawa alat mandi. Saya jalan kaki dari tempat tinggal saya ke lokasi seminar kurang lebih itu 6 kilo. Saya berangkat jam 5 pagi, menyusuri Malioboro, jalan-jalan yang ramai, sehingga harapan saya nanti di mendekati tempat lokasi seminar itu ada counter handphone yang buka. Betul, di dekat kampus IAIN itu ada sudah jam 7 lebih sedikit, ada counter handphone buka. Saya jual handphone saya. Tiket seminar 100.000, saya tawarkan handphone saya Nokia 3315 250.000. Karena mungkin nggak punya uang atau uangnya nggak cukup, akhirnya counternya nawar. Kalau 100 gimana Mas? Waduh, kalau 100 kurang nih, saya itu butuh seminar. Sebenarnya 100, tapi nanti kalau hanya saya jual 100, saya nggak bisa makan. Ya, sama counternya, oke deh, saya tambah 50.000. Dan handphone saya laku 150.000. Yang 100.000 untuk tiket masuk seminar, ketemu Pak Agung. Nah,
Seminarnya dimulai jam 8. Saya datang situ setengah 8. Saya di Panhegar itu minta tolong ke panitia atau petugas di situ di mana letak kamar mandinya, karena saya berkeringat, saya harus mandi dulu. Saya mandi, kemudian keluar dari kamar mandi, saya sudah pakai hem dan pakai hem lengan panjang warna putih, pakai jin, udah pakai dasi. Rambut saya masih gondrong pada waktu itu. Karena aneh, ini orangnya gondrong, ini orangnya seperti ini kok dasinan. Nah, oleh Pak Ardi, wah Mas itu datang beneran. Saya bilang, alhamdulillah Mas. Di antara sekian banyak donen saya yang datang hanya satu, Mas Hindu doang. Tapi karena penampilan saya aneh, Pak Agung ngincer saya. Ngincer, karena Pak Agung itu hobinya ngincer. Yang paling aneh itu yang dikerjain. Alhamdulillahnya saya sudah aneh dikerjain dan berani. Di SMP itu saya malah disuruh maju untuk memberikan testimoni. Saya disuruh maju testimoni. Namanya siapa? Sindu. Siap kaya? Ya. Apa impian saya? Apa impian Anda di bisnis NASA? Saya akan menjual 1 dus lecitin per hari. Loh Anda ini siapa? Saya dukunnya NASA. Kalau nggak percaya tanya Pak Ardi. Nah, ini saya disuruh memberikan testimoni dan disyuting oleh Pak Hana. Pertama kali ikut seminar NASA, Pak Hana langsung kenal saya, Pak Agung langsung jatuh cinta pada saya, Pak Ali langsung gandeng saya. Besok Anda harus ke rumah saya, tak ajari Mas. Akhirnya terbukti. Saya diamond, saya eksekutif diamond, saya beli rumah, saya beli mobil, saya melunasi utang saya menjadi motivator, saya menjadi presenter paling mengerikan di bisnis NASA, dan saya bisa 1,5 juta poin. Nah, Bapak Ibu sekalian, seandainya Anda punya donen seperti saya, seandainya ya, Anda punya donen 1 orang seperti saya, kira-kira rasanya gimana coba? Wow, begitu ada, waduh. Ya, seandainya Anda punya donen seperti saya coba, 3 donen seperti saya, Anda akan terpaksa crown diamond 3 juta poin Anda. Tapi menaklukkan saya ini sulit sekali. Saya itu orangnya tidak mau mudah percaya, tidak gampang terayu. Bahkan saya selalu menolak presentasi. Saya selalu menolak namanya penawaran, apalagi yang nawari Mbak Simbis. Apalagi yang nawari produk ke saya tulisannya tidak rapi, tulisannya masih disingkat, saya nggak sudi beli. Apalagi join kepada orang yang masih umum itu saya nggak mau. Saya nggak mau join masa pada sembarangan distributor. Saya nggak mau, apalagi masih nyambi. Saya nggak mau join itu. Sekarang posting POC NASA, nanti posting kain itu, saya nggak akan join. Saya tidak cari orang baik, tapi saya cari orang yang komitmen, konsisten. Ketika saya menjadi seorang pembeli, saya butuh dilayani penjual yang profesional. Tapi kalau ada yang profesional, saya akan cari. Saya pasti cari. Saya tidak mau sembarangan orang menjual pada saya, nggak mau. Alhamdulillahnya di NASA saya punya sponsor Pak Yuli, itu orang yang spektakuler. Saya respect sekali. Meskipun beliau sukses tidak di NASA loh ya, suksesnya di dunia politik. Beliau orang penting di PDIP. Beliau orang penting di PDIP, itu sponsor saya. Upline saya itu pembuat produk kesehatan NASA. Namanya Bapak Aji Kusumo, itu upline saya. Yang membuat lecitin, NBP, SBM, Wangti, Amne, ya. Kemudian Kalsia Plus, itu upline saya. Jadi jalur sponsori saya itu dahsyat sekali.
Yang satu orang penting, yang satu formulator produk kesehatan NASA. Yang satu pendiri public speaker atau macan panggungnya NASA yaitu Pak Ardi Nugroho. Yang kedua pendiri Diamond Network Pak Ali. Aplen saya lagi N1. Istimewa. Seandainya Anda punya domain seperti saya, seandainya Anda prospek orang seperti saya, kira-kira saya mau nggak join dengan orang seperti Anda? Tulisannya masih acak adut. Live tengah malam protes, live pagi protes, maunya laris coba. Kira-kira saya join pada Anda nggak? Belum tentu. Yang jelas nggak mau, nggak mau saya join. Saya hanya mau join, yang namanya jenderal itu hanya mau ketemu sama jenderal. Pengen Anda tahu ya, yang namanya jenderal hanya mau berteman sama jenderal. Nggak mau jenderal berteman sama kopral, nggak akan mau. Jadi kalau Anda kepengen jadi Crown, Anda harus akrab dengan Diamond. Kalau Anda kepengen Diamond, Anda harus akrab dengan Diamond. Anda harus jadi anak emasnya para Diamond. Nggak bisa Anda jadi Crown kok Anda hanya akrab dengan Power Manager, nggak mungkin. Kenapa? Karena presiden aja akrabnya sama presiden, nggak mungkin presiden kok terunyuan ke rumah camat itu nggak mungkin dia mau ngobrol sama lurah, nggak mungkin. Buktinya apa? Buktinya mereka nggak pernah ketemu lurah tiap hari, nggak mungkin. Ketemu lurah hanya kalau mau perpanjang KTP, dan sekarang KTP hanya seumur hidup kan. Nah, jadi kalau Anda kepengen dahsyat, ya, Anda pengen dahsyat, pegang 3 plan. Ini anjuran saya, pegang 3 plan. 1, plan yang spektakuler presentasinya. Kedua, yang dahsyat omsetnya. Ketiga, plan yang canggih, good team playernya. Karena 3 ini saya punya semua nih. Yang kutimnya bagus sekali Pak Ardi, presentasinya paling maut Pak Agung. Orang yang ngerti sistem, ngerti marketing plan, itu 3-3-nya. Nah, dan saya tunjukkan kepada upline saya, kalau saya orang yang sangat serius. Dari kesan pertama Pak Ardi tanya kepada saya, itu langsung beliau punya kesan, ini orang ini serius. Pak Ali ketemu pertama kali kenal saya, ketemu saya, Pak Ali langsung mengatakan ini orang serius. Pak Agung ketemu saya, ini orang serius. Pak Hana ketemu saya pertama kali langsung mengatakan ini orang serius. Pak Hana mengatakan kepada Pak Agung, ini orang ini bisa di follow up. Pak Agung bilang ke Pak Ali itu bisa di follow up. Donanya siapa? Oh, itu donanya Pak Ardi. Pak Ardi itu bisa di follow up. Itu loh kaki terbesarmu, itu loh diamondmu, itu loh duplikatmu, itu loh anak solehmu. Anda kepengen sukses? Anda kepengen berhasil? Anda harus menjadi anak yang soleh. Anda harus menjadi distributor yang soleh. Tidak bisa tidak. Tidak bisa Anda diamond kok nyambi-nyambi jualan sempak, masih sibuk di kegiatan lama Anda. Anda harus memiliki waktu yang jelas, pembagian waktu yang jelas. Kapan kerja di kantor, kapan mengerjakan NASA. Kegiatan kantor jangan sampai NASA tahu. Tapi kalau kegiatan NASA, orang kantor boleh diberitahu. Saya tidak pernah upload sesuatu yang tidak ada hubungan dengan bisnis NASA. Kenapa? Karena saya nggak punya pekerjaan yang lain. Dari tahun 2005 saya nggak punya pekerjaan lain. Kios burung saya tinggal. Alat musik saya berikan ke orang lain. Saya jualan angkringan gerobaknya saya berikan ke orang lain. Coba kios burung aja saya tinggal kok. Rumah aja saya tinggal kok. Bisnis saya yang lain, usaha saya yang lain yang menghidupi saya, itu saya tinggal semua kok. Karena ketika saya ikut NASA, saya bisa menjadi 2 hal. Pertama, anak yang soleh untuk orang tua saya. Yang kedua, saya menjadi distributor yang soleh untuk
sistem bisnis saya. Bahkan anak istri saya itu sudah NASA semua. Itu sejak anak saya dalam kandungan sudah NASA semua. Nah, maka mari kita silahkan berpikir. Bagaimana kalau Anda punya donen seperti saya? Anda punya prospek orang seperti saya. Yang diajari cukup 2 bulan. Diajari 2 bulan nanti bisa sendiri. Besar sendiri. Bagaimana kalau Anda punya donen seperti saya, yang kemana-mana selalu menyebutkan nama Anda. Kemana-mana nama Anda saya bawa, kemana-mana Anda saya edifikasi. Kemana-mana Anda saya sebutkan namanya. Tapi untuk nyponsori orang seperti saya tidak mudah. Karena orang hebat pasti hanya mau bekerja, pasti hanya mau disponsori orang-orang yang selevel. Saya akhiri. Semoga live kali ini bisa membuat Anda makin berani untuk take action, makin berani untuk bermimpi besar, dan tahu step-stepnya menjalankan bisnis NASA, dan Anda mulai tahu cara kapan memilah, kapan memilih, kapan memprioritaskan, kapan harus membuang, kapan harus men-screening, kapan harus buang sampah, kapan harus prospecting yang berkelas, kapan harus presentasi, kapan Anda latihan untuk kepribadian Anda sendiri. Saya tunggu kualitas Anda. Saya ingin dan saya percaya Anda semuanya akan menjadi distributor atau donen yang soleh. Sehingga Anda akan memiliki jaringan yang sangat soleh. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. NASA luar biasa. Anda, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.